Salam jumpa kembali bersama Rama Tama. Nah, di kesempatan kali ini berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Biasanya kita bahas tentang drone dan segala macam hal. Tapi kali ini kita akan bahas sedikit mengenai aplikasi Simago JR. Jadi ini aplikasi yang membantu teman-teman peneliti, para dosen dan pegiat akademik untuk mencari jurnal internasional yang bereputasi dan sudah terindeks ke Scopus. Nah, tapi dalam penerapannya banyak teman-teman yang kebingungan untuk bagaimana cara mencari jurnal yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, biasanya kalau mengetik judulnya pada saat pencarian seperti ini, itu agak lama biasanya. Tapi kalau menggunakan beberapa filter yang sudah disediakan, itu akan mempercepat proses pencarian jurnal yang ingin dicari. Nah, bagaimana caranya? Simak videonya berikut ini. Iya, kita buka browser kita. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Dengan menggunakan cara yang sama, kita masukkan URL-nya google.com. Iya, google.com ini. Klik enter. Ya, akan tampil halaman Google. Kemudian kita masukkan judul Simago. Ya, seperti ini. Klik enter. Iya, akan tampil Simago Journal and Country Rank. Ya, Simago JR. Kita buka. Iya, oke. Simago Journal and Rank. Simago JR, SJR. Baik, ini halaman utama dari sistem Simago JR. Nah, di halaman utama ini langsung ditampilkan beberapa menu seperti Journal Rankings, Country Rankings, Tools, Health, dan About Us. Nah, kemudian ada kolom atau baris pencarian. Nah, di baris pencarian ini ada beberapa keyword yang bisa kita gunakan, antara lain judul jurnal, ISSN, atau nama penerbit jurnal. Itu kita input di sini. Ya, oke, kita lihat keseluruhan menu yang lainnya. Kita gulung rollnya ke bawah. Nah, di sini ada submenu What is Simago Junior 4? JR4. Nah, itu ada 3 menu yang disediakan di sini. Ada Journal Ranks, ini akan menampilkan ranking jurnal baik dari Q1 sampai Q4 berdasarkan jurnalnya. Kemudian ranking berdasarkan negara. Negara mana yang punya jurnal terbaik baik dari Q1 mau sampai Q4. Kemudian grafik Tools yang untuk melihat grafik dari setiap jurnal tersebut. Baik, kita kembali. Nah, kita lihat menu yang pertama, Journal Rankings. Nah, di sini kita akan melihat peringkat jurnal dari Q1 sampai dengan Q4. Oke, langsung kita klik. Iya, akan tampil halaman pencarian dari ranking jurnal dari Q1 sampai dengan Q4. Nah, ini kalau kita lihat di sini sudah ditampilkan semua jurnal dari ranking pertama dari Q1. Ini masih dipegang oleh CA Invention Journal for Clinical Clinicians. Jurnal ini masih di posisi Q1 dengan ranking tertinggi. Ya, ini jurnal dari Amerika ini. Oke, kita lihat semua ke bawah. Nah, ini jurnal dengan negaranya masih di Q1 ya. Nanti kalau kita lihat secara keseluruhan sampai Q4 ya. Nah, untuk mempermudah kita, nah di sini sudah disediakan beberapa filter. Yang pertama dari all subjects area, kemudian ada all subject kategori, kemudian ada all regions or countries, all types, dan tahun. Nah, untuk mempermudah kita bisa pilih, misalnya kita di bidang filsafat. Nah, kita bisa pilih all subject kategori, kita ganti dengan masukkan teks filosofi. Oke, kita pilih filosofi. Oke,
kemudian kategorinya semua negara, kemudian type-nya jurnal. Nah, akhirnya kita mau menyeleksi jurnal dengan kategori filsafat, tipenya jurnal di tahun 2019. Nah, setelah kita pilih seperti ini, nah kita akan lihat daftar yang sudah kita filter tadi. Nah, ini semua akan ditampilkan dengan perankingannya dari ranking 1 dan seterusnya untuk jurnal-jurnal dengan kategori filsafat. Tinggal dilihat masih Q1 dan negara mana yang menerbitkan jurnal ini. Bisa dilihat, nah ternyata ethics ada di ranking kelima dari jurnal kategori filsafat. Nah, dengan Q-nya Q1, kuartal 1. Nah, kita lihat secara keseluruhan. Nah, ini semua jurnal filsafat yang ditampilkan di seluruh dunia. Ya, masih Q1. Nah, bila mau melihat detail jurnalnya, kita langsung klik judul jurnalnya. Nah, setelah kita klik judul jurnalnya, langsung kita akan ditampilkan halaman dari jurnal tersebut. Nah, detailnya mulai dari negara, kemudian subjek dan kategori, publishernya. Jadi jurnal ethics ini diterbitkan dari University of Chicago. Ada ISN, kemudian scope-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini karena dia masuk di kuartal 1, Q1 untuk bidang kategori filsafat. Jelas jurnal etik di tahun 2019 masih dapat Q1 di Simago Journal Ranking ini. Ya, kembali. Nah, bila ada dosen yang berminat untuk mengirimkan artikel dari jurnal ini, nah bisa langsung mengklik di menu homepage ini. Ya, misalnya kita buka homepage jurnal ethics, kita buka. Iya, akan tampil halaman jurnal ethics. Nah, sampai di sini, misalnya kalau kita mau mengirim artikel, ya kita cari menu, misalnya register dulu, kemudian submission. Nah, misalnya kalau kita mau berlangganan, kita pilih di subscribe. Nah, misalnya mau cari artikelnya, kita klik di all issue dan sebagainya. Nah, jadi itu kalau misalnya dosen berminat mengirimkan artikel di jurnal filsafat yang memiliki kuartil atau Q1. Baik, kita kembali ke Simago JR. Ya, kita kembali. Nah, tadi kita sudah melakukan pencarian berdasarkan ranking jurnal. Sekarang kita mencari berdasarkan country rankings. Kita klik menu country rankings. Nah, di country ranking ini juga akan ditampilkan rankingan berdasarkan negara. Negara mana yang memiliki jurnal paling banyak yang ada di Simago, baik dari Q1 sampai dengan Q4. Nah, bisa kita lihat di sini ranking yang berdasarkan negara ini Amerika paling tinggi. Jadi Amerika punya sekitar 12.800.000 dokumen yang sudah masuk di Simago. Nah, ini kalau kita lihat rankingnya masih dipegang oleh Amerika Serikat. Nah, kita bisa buka untuk melihat di Amerika ini ada jurnal apa saja yang ada di dalamnya. Kita klik United States. Nah, akan ditampilkan semua jurnal yang ada di United States. Nah, seperti ini dengan grafiknya. Ya. Oke, sekarang kita pilih subjek area. Misalnya kita pilih bidang, kita cari filsafat. Oh, filsafat tidak ada di sini ya. Kita cari. Iya. Oke, ternyata di halaman country ranking ini hanya ditampilkan negara dengan jumlah dokumen terbanyak. Negara mana yang memiliki dokumen terbanyak yang sudah diindeks atau masuk di Simago JR ini. Jadi ternyata Amerika memiliki dokumen terbanyak dari seluruh dunia. Oke, bila kita sudah mengetahui nama jurnal yang kita mau cari,
hendak cari, kita bisa pilih menu home. Nah, kita bisa klik masukkan nama jurnal di sini. Di halaman pencarian ini, misalnya kita masukkan ethics di sini. Ya, akan ditampilkan jurnal ethics di sini. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang bagaimana jika kita mau mencari jurnal dengan kategori filsafat yang ada di region Asia? Nah, untuk benua Asia dengan kategori filsafat di tahun 2019. Nah, filternya yang kita ganti di all subject area kategori, kita masukkan filosofi, filsafat, kemudian regionnya kita ganti dengan Asia, Asiatic region, kemudian kita pilih kategorinya adalah tipenya adalah jurnal, kemudian dengan tahunnya 2019. Nah, setelah kita filter dengan menggunakan beberapa filter ini, akan ditampilkan semua jurnal filsafat yang ada di Asia. Nah, kalau kita lihat di Asia, kita lihat dari ranking 1 itu belum ada jurnal yang Q1. Di Asia, jurnal filsafat belum ada yang Q1. Di sini yang ada di peringkat 1 adalah Journal of Indian Council of Philosophical Research, itu masih ada di Q2. Nah, ini dari India. Nah, kemudian jurnal yang kedua pun masih dari India. Nah, kita tinggal cari di manakah jurnal dari Indonesia yang sudah tembus di naik Q1 sampai Q4. Kita tinggal cari di sini. Nah, kita sudah buat kategorinya di Asiatic region. Nah, di sini kita lihat jurnal Critique ada di rank 10. Ini jurnal yang bisa terbitkan dari Filipina. Masih banyak yang lain. Sampai nomor 12, kita bisa klik lanjut lagi. Oh, ternyata sudah. Ternyata di Asia untuk jurnal filsafat di tahun 2019 cuman ada 12 jurnal ini saja, dan jurnal filsafat di Indonesia tidak masuk dalam kategori ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, yang ada, nah ada satu jurnal kemanusiaan, tapi ini jurnal dari Malaysia. Kita lihat ada 12 jurnal, belum ada jurnal dari Indonesia. Jurnal filsafat dari Indonesia belum ada di sini. Ya, jadi seperti itu memfilter atau membuat pencarian berdasarkan kategori, kemudian area, kemudian tipenya, kemudian dengan tahunnya. Baik, demikian tutorial yang bisa kami bagikan, yang bisa saya bagikan. Bila ada kendala nanti ke depan, para dosen bisa menghubungi kami di bagian IT. Terima kasih, semoga bermanfaat.